Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan hasil pemrograman C++ yang telah kelompok kami buat sebagai bagian dari tugas pembelajaran. Program ini kami susun dengan bekerja sama dan membagi peran masing-masing agar hasilnya bisa maksimal. Tugas yang diberikan kepada kami adalah membuat simulasi program mesin penjual otomatis dengan menggunakan konsep percabangan. Tujuan kegiatan ini adalah agar kami dapat memahami bagaimana percabangan digunakan untuk menangani beberapa kondisi, seperti mengulang transaksi serta menangani input yang tidak valid. Dalam program yang kami buat, mesin penjual otomatis menyediakan 4 jenis minuman. Yang pertama, air mineral 5.000, 2 teh botol 7.000, 3 kopi susu 10.000, 4 soda 8.000. Pengguna memilih minuman kemudian memasukkan uang. Jika uang yang diberikan lebih besar, mesin akan memberikan kembalian. Jika uang tidak mencukupi, program akan menampilkan pesan uang tidak cukup. Selain itu, program juga dirancang agar dapat mengulang transaksi apabila pengguna ingin membeli lagi. Kelompok kami terdiri dari Nabila Dayana S, Amira Mumtazah, dan saya sendiri Esel Falisa. Semoga penjelasan yang saya sampaikan nantinya dapat dipahami dan bermanfaat. Penjelasan program C++, mesin penjual otomatis. Perintah include IOStream. Baris ini digunakan mengimpor library standar input dan output di C++. Dengan library ini, kita bisa menggunakan fungsi seperti cout dan cin. Perintah using namespace std. Perintah ini digunakan agar kita tidak perlu menulis std di depan setiap perintah input atau output. Perintah integer main, fungsi utama tempat seluruh program dijalankan. Semua kode dieksekusi dari sini. Kemudian terdapat pendeklarasian variabel dengan nama variabel pilihan, uang, dan harga dengan tipe data yang sama, yaitu integer. Kemudian variabel minuman dan lagi dengan tipe data string. Deklarasi variabel bertipe integer untuk menyimpan pilihan minuman, jumlah uang, dan harga minuman. String minuman. Variabel bertipe string digunakan untuk menyimpan nama minuman yang dipilih pengguna. Char lagi, variabel bertipe karakter digunakan untuk menanyakan apakah pengguna ingin melakukan transaksi lagi atau tidak. Cout, mesin penjual otomatis, menampilkan judul program ke layar. Do, while, lagi ya. Bagian ini adalah perulangan yang digunakan agar pengguna bisa membeli minuman lebih dari satu kali. Program akan terus mengulang selama pengguna menjawab ya. Input pilihan minuman. Cout digunakan untuk menampilkan pada layar di mana pengguna bisa memilih minuman dari menu 1 sampai 4. Kemudian input dari pengguna ini akan dimasukkan dalam variabel pilihan. Switch, pilihan, struktur percabangan untuk menentukan minuman dan harga berdasarkan pilihan pengguna. Setiap case mewakili satu jenis minuman. Break digunakan untuk memisahkan antar case. Cout. Pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. Jika pengguna memilih minuman di luar dari menu yang disediakan, maka akan tampil pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. Tanya, mau ulang atau tidak? Jika pengguna telah selesai memilih minuman, akan tampil pada layar ingin memilih lagi, ya dan tidak. Kemudian input yang diberikan dari pengguna akan disimpan dalam variabel lagi. Jika nilai lagi itu sama dengan ya huruf kecil atau ya huruf kapital, maka program akan kembali ke baris continue. Jika pilihan valid, minta uang. Jika pilihan yang dimaksudkan oleh pengguna bernilai lebih besar atau sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 4, maka akan tampil pada layar pengguna diminta untuk memasukkan nominal uang, kemudian nominal uang ini akan disimpan dalam variabel uang. If uang kurang dari harga, percabangan yang memeriksa apakah uang yang dimaksudkan cukup atau tidak. Jika cukup, program akan menampilkan kembalian. Cout.
Program selesai, sampai jumpa. Menampilkan pesan penutup saat program telah selesai dijalankan. Itu merupakan penjelasan saya mengenai program C++ mesin penjual otomatis. Selanjutnya, bagian saat kelompok saya mengalami kesalahan saat percobaan pertama menjalankan pemrograman ini. Kesalahan pertama terletak pada bagian switch atau pilihan. Kesalahan yang terjadi adalah lupa menuliskan kurung kurawal pembuka dan penutup untuk membungkus seluruh isi case. Akibat tidak adanya kurung kurawal, komputer menjadi bingung tentang batasan bagian mana yang termasuk ke dalam switch. Hal ini dapat membuat program tidak mengenali struktur case dengan benar, menyebabkan error atau perilaku yang tidak sesuai ketika dijalankan. Dengan menambahkan kurung kurawal, komputer dapat memahami bahwa semua case dan break di dalamnya adalah bagian dari satu blok switch yang utuh, sehingga program dapat berjalan dengan benar. Kesalahan kedua terletak pada bagian pengecekan kondisi seperti if lagi sama dengan ya. Kesalahan yang saya alami adalah hanya menggunakan satu tanda sama dengan, misalnya if lagi sama dengan ya. Kesalahan ini membuat program tidak lagi memeriksa apakah nilai variabel benar-benar ya, tetapi justru mengubah isi variabel tersebut menjadi ya. Akibatnya, kondisi di dalam if selalu dianggap benar meskipun pengguna tidak mengetikkan ya. Ini membuat alur program menjadi kacau dan tidak mengikuti logika yang diinginkan. Solusinya adalah menggunakan dua tanda sama dengan agar program melakukan pengecekan nilai dengan benar. Selanjutnya, kesalahan ketiga terletak pada bagian lagi sama dengan n. Pertamanya, saya menggunakan tanda kutip 2, padahal n adalah sebuah karakter yang dimana ini akan menimbulkan kebingungan. Walaupun jika kita menggunakan tanda kutip tunggal dan tanda kutip ganda tidak sampai membuat program menjadi error, karena kita juga sudah mendeklarasikan variabel lagi adalah sebagai string. Karena dalam C++, variabel dengan tipe string boleh diberi nilai berupa char. Jadi, ini hanya masalah penulisan yang bisa menyebabkan kebingungan. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk merunning pemrograman yang telah kita buat. Ketika kita menekan tombol run yang terdapat pada pemrogramis, maka cout yang dikeluarkan dari hasil pemrograman yang telah kita buat adalah berupa daftar minuman dari nomor 1 sampai 4 yang telah kita tuliskan. Terdapat pilihan minuman dari nomor 1 sampai 4 sesuai dengan pemrograman yang telah kita buat. Apabila kita mau menuliskan nomor 2, maka cout yang keluar adalah masukkan uang Anda. Jika kita memasukkan uang kita sebesar Rp10.000, maka cout yang keluar dari hasil memasukkan uang tersebut adalah Anda membeli teh botol seharga Rp7.000. Kembalian Anda Rp3.000. Terima kasih telah berbelanja. Kemudian kita akan diberikan pertanyaan lagi untuk ingin berbelanja lagi ya atau tidak. Jika kita menuliskan ya pada pemrograman, maka pemrograman tersebut akan menghasilkan daftar minuman dan mengulangnya lagi. Lalu kita diberikan pilihan minuman dari nomor 1 sampai 4. Jika kita menuliskan nomor 3, maka cout yang keluar adalah masukkan uang Anda. Jika kita ingin memasukkan uang kita sebesar Rp5.000, maka akan keluar uang Anda tidak cukup, transaksi dibatalkan. Maka akan keluar lagi pertanyaan ingin berbelanja lagi ya atau tidak. Jika kita menjawab tidak, maka pemrograman akan selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.